Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Rivaldi Anjar di program Pagi Menyapa. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, saya akan hantarkan. Tuhan, terima kasih istirahat kami nyaman dan kami bangun dengan keadaan segar. Dan sebelum kami memulai aktivitas, kami membutuhkan firman-Mu Tuhan dan pimpin kami dalam memahaminya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bacaan kita diambil dari Yohanes 13 ayat 12 sampai 15 yang demikian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu." Amin. Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hari ini memperingati tentang Kamis Putih. Di dalam kalender gerejawi, di dalam masa Pasca ada banyak hal, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Pasca sendiri. Dan apa sih yang khas dari Kamis Putih ini? Biasanya ada dua hal. Yang pertama itu tentang perjamuan terakhir. Nah, perjamuan terakhir ini ikonik, gampang diingat begitu, apalagi dengan adanya lukisan dari Leonardo da Vinci. Biasanya ada di rumah-rumah orang-orang Kristen. Di rumah Bapak Ibu juga pastinya ada. Lalu juga yang tak kalah ikonik selanjutnya di dalam momen Kamis Putih ini adalah pembasuhan kaki yang ada di dalam bacaan tadi. Dan kenapa ini pembasuhan kaki dilakukan oleh Yesus? Dan ternyata Yesus ingin memberikan satu teladan atau warisan yang paling penting. Sebelum dia mati, di besoknya di Jumat Agung dia diserahkan kepada Pontius Pilatus lalu disalibkan. Di momen sebelum Yesus mati, di Kamis malam, Yesus memberikan warisan yang paling penting, yaitu tentang berbagi hidup, tentang melayani sesama. Ini pesan yang tidak bisa kita hindari, dan ini selalu ada di dalam nilai-nilai Kristiani, kasih dan berbagi hidup. Bisa dibayangkan Yesus yang Tuhan Allah, Yesus yang guru, yang rabi itu, dia tiba-tiba melepaskan pakaiannya lalu mencuci, membasuh kaki para muridnya. Bukan suatu yang normal atau umum, tetapi di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa ini adalah hal yang penting sebagai umat Kristiani. Yang pertama adalah berbagi hidup, mengasihi orang lain, melayani orang lain. Dan yang kedua adalah merendahkan diri. Yesus tentu saja merendahkan diri serendah-rendahnya atau merendahkan hatinya. Dia mau melayani orang lain. Dan ini yang juga penting bagi kita. Di momen Kamis Putih adalah momen pembasuhan kaki, di momen manusia harus rendah hati, harus rendah diri di hadapan Tuhan, dan juga mau melayani orang lain. Di dalam konteks Paskah ekologis juga demikian. GKJ Purworejo dan tim dekorasi membuat dekorasi sedemikian rupa dengan satu tujuan bahwa manusia seringkali sombong, merasa dirinya lebih tinggi daripada ciptaan yang lain sehingga dia merasa berhak untuk mengeksploitasi ciptaan yang lain. Dan terjadilah sampah-sampah yang menumpuk ini. Dan ternyata juga berpengaruh kepada segi kehidupan yang lain. Di momen Paskah ini, di momen Kamis Putih ini, mari kita belajar seperti Yesus yang mau menjadi pengikutnya, harus mengikuti teladan Yesus. Merendahkan diri, tidak menganggap diri lebih penting daripada yang lain, dan mau melayani orang lain. Kiranya satu momen yang penting ini bisa kita hayati sungguh-sungguh. Saya tidak berbicara tentang hal yang rumit, saya tidak berbicara tentang hal yang sulit, saya tidak berbicara tentang hal yang bertele-tele. Tetapi satu warisan penting Tuhan adalah kerendahan hati dan mau melayani.
Melayani bukan hanya sesama manusia, tapi juga ciptaan yang lain. Mari layani ciptaan yang lain juga, alam, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan-hewan yang lain. Mari kita menjadi seperti Yesus yang mau merendahkan diri dan melayani yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dan bersyukur bahwa pagi ini Engkau langsung menunjukkan satu teladan sebelum Engkau pergi ke kayu salib tentang merendahkan diri, mau melayani orang lain. Ini tidak mudah bagi kami di era sekarang yang semakin egois, semakin individualis, tapi ajarlah kami untuk sesuai dengan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.